masih standar itu kalau di jalan raya itu malu mas. Malu ya? Iya. Sama Ya. teman-teman juga malu ya mas ya? Malu sih mas. Kalau di Salib ya? salib sama Supra itu sakit hati mas. Halo teman-teman, selamat datang di BKT Garage. Sebelumnya terima kasih buat kalian yang udah subscribe channel kita. Dan bagi kalian yang belum subscribe, kalian bisa langsung pencet tombol subscribe. Dan hari ini kita akan nge-review sesuatu yang berbeda lagi ya teman-teman. Kalau kemarin tuh kita pernah bahas motor Satria R 120. Hari ini karena memang motor ini juga sangat digemari sekali sama anak-anak muda zaman sekarang, anak SMA, anak kuliah juga pakai motor ini. Kita akan bahas sekaligus kita akan cek modifikasinya apa aja sih yang udah dilakuin di motor ini. Motornya adalah CRF 150L. Sebelumnya terima kasih buat Mas Udin telah dipinjemin motor CRF-nya buat kita review. Terus kita nanti akan cek apa aja yang udah diganti atau dimodifikasi di motor CRF ini sehingga seperti ini. Dan kalau aku sendiri menilainya juga udah enak banget dilihat dan udah cocok banget buat San Mori. Gak malu-maluin ya teman-teman. Kita langsung saja ngobrol sama Mas Udinnya sendiri biar lebih jelas dan lebih paham tentang CRF ini. Jadi ini adalah tampilan yang berbeda ya di BKT Garage. Biasanya kita kan nge-review mobil, tapi hari ini kita nge-review motor dengan konsep seperti ini, dengan duduk ya. Jadi lebih santai. Dan kalau kalian merasa ini malah jelek, kalian komen aja di bawah supaya kita langsung ganti konsepnya. Dan di sebelahku ini ada Mas Udin, yaitu ownernya CRF yang di belakang nih, yang tadi kita omongin. Kita langsung tanya-tanya aja apa aja yang diganti dan untuk build motor seperti ini tuh butuh biaya berapa? Mas Udin. Ya. Kalau sebenarnya ini CRF tahun berapa nih Mas? Ini CRF tahun 2019. 2019 ya. Untuk perubahan-perubahannya nih, ini konsepnya tuh apa nih Mas? Untuk konsepnya itu supermoto ya mas. Supermoto. Ya awalnya kan ini kan CRF 150L itu dari dealernya itu nggak ada yang edisi supermoto. Jadi agar ya enak dilihat, kita ubah konsepnya jadi supermoto. Oh, jadi buat jalan-jalan aspal tuh lebih nyaman gitu Mas ya. Kalau untuk yang diganti nih Mas, apa aja nih di bagian depan nih? Mulai dari bagian depan. Ini kalau depan untuk dari atas ya Mas. Dari atas. Dari atas tuh papan nomor Mas. Headlamp tuh saya ganti dengan papan nomor. Oh, headlampnya malah diganti ya? Iya. Untuk lampunya udah diganti Mas ya. Lampu pakai LED. Terus papan nomor sama spakbor ini dari saya ambil dari CRF 250 yang 2018. Berarti papan nomor sama spakbor depan udah diganti juga ya. Terus untuk kaki-kaki nih Mas. Oke Mas. Kalau kaki-kaki itu cuma di ban ya Mas. Ban terus velg. Ban saya pakai depan Pirelli Diablo Rosso Corsa 2 ukuran 110/17. Untuk velgnya saya pakai ukuran 300 ya. Itu yang depan. Untuk yang belakang saya pakai velg juga ukuran 350. Terus bannya Diablo Rosso Sport. Kalau ringnya ring berapa nih Mas? Ringnya 17 ya, depan belakang 17 ya? Iya, sama ini untuk tromol juga ganti nih? Tromol pakai ori kita repaint. Oh, jadi pen biru ya? Iya, biar agak lebih manis gitu. Kalau sebenarnya nih kalau di CRF tuh bannya pakainya yang kotak-kotak tuh ya Mas ya? Aslinya itu pakai ban off-road. Pakai ban off-road yang kotak-kotak itu ya? Iya, betul sekali. Berarti ini udah diganti sama yang nggak kotak-kotak? Iya. Supaya ngejar supermotonya itu ya Mas ya?
Jadi untuk peleknya ini berarti nggak pakai yang standar ya? Pakainya itu ganti ya mas? Sudah diganti. Kalau ukuran aslinya berapa sih yang standar? Aslinya itu belakang ring 18 inch, yang depan 21 inch. 21 in, pakainya ban yang kotak-kotak tuh ya. Yang off-road itu. Terus kalau untuk itunya mas, jari-jarinya ya namanya ya? Iya. Itu asli apa udah diganti juga? Ini udah diganti juga. Ini mereknya itu, kalau merek saya lupa. Oh, kalau merek lupa ya nggak masalah sih mas. Ini warna hitam. Mm-hmm. Terus nipelnya kita pakai yang biru biar sesuai sama tromolnya. Kalau untuk itunya mas, biayanya nih dari bagian depan aja nih, dari papan nomor sama spakbor sama kaki-kaki nih, kisaran berapa nih mas? Kalau total untuk kaki-kaki sama spakbor ya 4 juta cukup lah. 4 juta cukup ya. Sama ini mas, berarti bedanya spakbor yang asli sama yang ini bedanya apa nih? Kalau spakbor CRF yang 150 standar itu bagian belakangnya itu agak lebih pendek. Lebih pendek. Terus yang kita lihat dari samping itu di bagian tengah depan ini itu cekung gitu. Cekung ke dalam gitu ya. Kalau ini kan malah nonjol ini. Tapi kalau ukurannya juga sama nih mas? PNP nggak nih? Ini harus ngebor 2 lubang. Oh, berarti harus ngebor juga ya mas ya? Terus kan ini kan kebetulan kan juga papan nomornya 250. Yang 2018 itu jadi ini nyesuaiin sama papannya mas. Oh biar seragam gitu ya, selaras gitu ya. Oh, berarti kalau untuk supermoto nih memang stylenya nggak ada headlampnya ya? Atau gimana nih? Itu tergantung selera sih. Selera ya tetap. Kalau untuk safety ya pakai headlamp sih mas. Cuman kan ini kan bukan motor harian. Oh iya bener juga dia. Cuma buat ya gaya-gayaan itulah. Biar cari aneh-aneh ya mas. Terus untuk lampunya diganti apa tuh mas? Oh lampunya LED bar mas. LED bar ya namanya ya? Iya. Ini 10 titik. 10 titik? Iya. Cuma bisa nyala sama ini ada sedikit kayak strobo gitu. Yang biru-biru gitu ya tadi ya? Betul. Tapi juga kalau kita lihat ya teman-teman, dilihat dari depan sini tuh udah enak banget sih. Kalau buat Sunmori juga nggak malu-maluin ya mas ya? Betul mas. Kalau buat stang nih mas, stangnya kayaknya tuh udah ganti ya? Iya ini kalau untuk stang ini sudah diganti sama aftermarket ya. Ini kebetulan mereknya Protaper ya. Yang Kalau tipe twin wall ya namanya, Protaper twin wall ya. Terus kalau pakai yang standar tuh bedanya apa nih mas? Lebih turun atau gimana sih? Ya agak turun sih mas. Agak turun ya. Sama ini diameternya pipa itu kecil. Ya itu kan kalau dilihat kan racernya itu juga sudah saya ganti sama ini milik KLX BF. Oh, racer tuh yang itu ya, penopang stangnya itu. Ya, kebetulan juga dicat biru. Cat biru. Pokoknya yang ada di gambar tadi teman-teman. Jadi ini stangnya juga udah diganti. Iya. Terus racernya diganti sama tambahan LED bar ya mas ya. Iya. Terus apa lagi nih mas yang udah diganti nih selain dari stang sama racernya? Untuk stang saya ganti gasnya pakai gas spontan ya mas. Terus holder kanan kita pakai Yamaha Sabre yang model di ke bawah gitu ya. Iya. Itu aja kalau di stang sih mas. Oh, berarti kalau yang kiri masih standar. Masih standar. Kalau di itunya gripnya apa namanya hand grip ya? Oh iya, sudah diganti belum? Sudah diganti mas. Udah aftermarket. Berarti dari stang juga udah diganti semua. Iya. Terus tombol-tombolnya udah diganti ya mas ya? Ya, yang kiri cuma yang kiri enggak gitu ya? Yang kiri masih standar. Untuk speedonya mas, speedonya masih standar? Untuk speedo aslinya tuh di atas headlamp ya mas. Kita pindah ke belakang. Oh. Ini pernah sebelum saya pasang tuh pernah kehabisan bensin mas. Oh. Jadi alasannya saya pasang tuh itu mas, biar nggak kehabisan bensin jalan. Biar tahu indikatornya Ya. juga ya mas ya. Soalnya kan kalau kita perjalanan jauh ya teman-teman, kalau modif kan harus tetap aman ya, tetap nyaman gitu. Ya walaupun kayak gini kan harus aman juga sih. Terus untuk di body nih mas, ini kan warnanya putih merah, itu desain sendiri atau gimana nih mas? Ya itu sih banyak sih inspirasinya sih mas. Cuman biar matching aja. Lagi suka warna putih gitu suka ya? Warna putih. Aslinya itu semua itu putih mas. Cuman yang belakang tuh karena pernah jatuh ya mas. Kalau dilihat dari belakang
di spakbor belakang tuh udah pecah, itu belum saya ganti. Dulu pernah jatuh karena biasa mas latihan Willy ya? Willy, ya betul mas. Berarti kalau supermoto tuh memang didesain buat bisa willy-willy gitu mas ya? Ya bisa kayak gitu sih mas, cuman kan itu kan safety kan mas. Kalau mau latihan atau mau Tetap gak di jalan gitu mas di ya? jalan raya mas. Di bodinya udah, terus di bagian depan juga udah. Kalau bagian belakang nih mas, diganti apa aja nih mas? Belakang cuma spakbor mas. Spakbor dilepas Spakbor ya? belakang tuh dilepas, terus yang atas itu kita pakai aftermarket juga, itu juga punya CRF 250. Kalau lampunya pakai itu? Lampunya pakai aftermarket juga itu. Lampunya yang asli itu kan nempel di spakbor belakang yang ke bawah itu mas. Bener, itu kita pindah ke kolong mas. Pakai jadi aftermarket juga lampunya 3-in-1 yang udah ada lampu sein sama senjanya sama rem mas. oh berarti komplit ya udah ya. Cuma posisinya tidak di bagian bawah itu ya. Agak ke depan mas. Agak ke depan malah ya. Oh, berarti ini yang bagian belakang juga bisa dikatakan trondol ya mas ya. Yang kalau TikTok bilang kan motor trondol, kayak gini juga nggak ya? Iya. Ya, kalau biasanya kan motor trondol itu kan ya identik sama Matic sih mas. Oh iya. Kalau bener. supermoto sih Emang trondol ya. emang kayak gini. Kalau dipasang tuh Malah kayak lagu gitu mas ya. motor apa ya, dinas mas. Motor yang itu motor KLX gitu ya. Iya, yang pakai dinas dinas PLN ya. gitu kan ada ya. Betul mas. Terus kalau di bagian bawah nih, shockbreaker masih standar. Shockbreakernya masih standar, depan belakang masih punya bawaan. Oh berarti untuk di bagian pernak-perniknya kayak gitu, total modif berarti sekisaran berapa nih mas, dari depan sampai belakang? Ini di bagian aksesoris aja sih, maksudnya bajunya aja berapa nih? Tadi kan 4 juta di bagian depan nih. Kalau fullnya dibagi sampai belakang itu berapa? Kira-kira aja sih, supaya teman-teman tahu. Paling nambah 500, nggak sampai sih mas. Nggak murah sih mas. Berarti total modif kayak gini dengan bentukan seperti ini, kurang lebihnya kalian cuma butuh uang 5 jutaan ya mas ya? Ya, Kurang lebihnya 5 juta lah. Itu udah seperti ini dan udah cocok banget buat Sunmori ini kan mas. Kalau tadi kan kita udah bahas bagian aksesorisnya ya teman-teman, kita coba cek mesinnya juga udah dioprek-oprek atau belum nih mas? Atau Kalau masih ini standar? sih mas sudah dioprek-oprek sih mas. Udah dioprek-oprek Iya. juga ya? Cuman kan kalau masih standar itu, kalau di jalan raya itu malu mas. Malu ya? Iya. Sama Iya. teman-teman juga malu ya mas ya? Malu sih mas. Kalau di Salip ya? salip sama Supra itu sakit hati mas. Apa aja nih mas yang diganti mas? Mulai dari yang luar ya, total body nih. Total body diganti nggak nih mas? Ini total body milik CBR 150 yang lama. Udah diganti ya Ya, berarti? sama injektornya. Terus kalau total body diganti, bagian head nih, headnya diganti apa aja nih mas? Itu cuma ganti noken ya mas. Camshaftnya aja ya? Camshaft milik BRT. TRT, tetap BRT ya teman. Ya alasan pakai BRT sih cuma biar langsung PNP gitu loh mas. Oh. Cuman kan ini kan biasa saya oprek sendiri gitu. Dibongkar sendiri gitu mas ya? Ya gimana ya mas? Kalau pakai yang buatan atau racikan kan harus Agak ribet sih sih. ya, harus detail juga ya mas Iya. ya. Tapi kalau BRT enggak ya? Enggak. Udah ada datanya. Oke, berarti ini berarti headnya, untuk headnya cuma camshaftnya diganti, clapnya, Fire clap? Fire clap pakai Moto One. Terus sama porting sih mas. Berarti porting polish, ganti camshaft, udah itu aja mas ya. Iya. Terus untuk ruang bakarnya nih mas, di pistonnya pakai apa nih? Udah diganti pasti ya, dari bor apa sih? Kebetulan ini pakai Moto One juga. Coba juga ukurannya Terus diameternya 63. 63. Temu berapa tuh mas? Ya sekitar 180. 180. Berarti kalau awalnya saya akan 150, ini udah 180 gitu ya. Terus untuk gearbox nih mas, gearbox masih standar? Kalau di gearbox di rasio semua masih standar. Masih standar semua. Berarti untuk yang dimainin cuma di head sama blok ya mas ya? Iya betul. Terus ini knalpot pakai Norifumi ya mas? Iya mas. Betul. Norifumi yang apa nih mas? Ini Norifumi Rocket 4 yang bore up mas. Tenaganya gimana mas?
Ya kalau menurut saya sih udah cukup sih mas. Udah cukup ya. Buat Udah harian. nggak bisa nyalip Supra ya. Ya sudah bisa mas. Untuk di itu mas, kayak magnet terus kapas-kapasnya masih standar. Kampas masih standar sih mas. Masih standar Cuma semua. per kopling. Per kopling ya tetepannya. Ya itu ganti pakai motoban juga sih mas. Motoban juga. Berarti ini kolaborasi BRT sama Motoban ya mas ya. Cari yang ya kan masih mahasiswa sih mas. Oh ya. Jadi agak tetap budgetnya mas ya. tetap mikir budget juga sih. Jadi buat kalian yang pengen oprek kayak gini tuh sebenarnya murah karena kan ini Mas Udin juga bilang kalau budgetnya memang budget mahasiswa banget nih. Terus final gear nih Mas, final gear udah diganti nih Mas. Kalau final gear itu yang depan masih standarnya CRF tuh ukuran 14 mata. Yang belakang saya turunin 2 mata. Jadi 46 kayak Mas. 46. Kalau nggak salah ya. Agak salah sih Mas, saya agak lupa sih Mas. Terus untuk kedepannya nih Mas, motor ini mau diapain lagi nih Mas? Atau udah cukup kayak gini atau mau tambahin lagi? Ya mungkin sih karena corona ini juga ini sih Menghambat. ya karena mungkin masih pandemi sih Mas. Masih pandemi. Kan ada kebutuhan yang lain yang lebih Jadi penting kan Mas. Jadi ya mungkin gini-gini aja dulu Mas. Cuman nanti mungkin mau potong spakbor biar agak lebih enak dilihat sih Mas. Kan dilihat kan ini kayak kebesaran sih Mas. Oh, kebesaran ya itu. Kenapa pilih CRF nih Mas? Ini kan semuanya udah dibahas nih di sini dan aku pengen tahu nih kenapa belinya CRF nggak yang apa satunya itu yang Yamaha, yang WR. Terus kok nggak beli Scoopy aja atau apa gitu? Kenapa CRF? Ya mungkin sih kalau Kalek tuh udah banyak sih Mas yang ya ini, udah mainstream sih Mas. Udah mainstream. Dulu kan ini kan masih agak baru sih Mas Pak ya. Terus udah injeksi Mas. Udah injeksi. Kalau injeksi terus gimana ya Mas? Kalau WR dulu belum keluar sih Mas. Oh, belum keluar ya. Kalau sekarang kalau misal dulu ada WR Belinya WR ya? tetap ini sih Oh, Mas. tetap ini ya. Ya mungkin kan tergantung selera sih Mas. Kalau mesin kayaknya kalau standar kan mungkin enak WR sih mungkin. Jadi dengan modifikasi seperti ini kan ada nih Mas suka dukanya kalau soal hujan, terus kalau yang di belakang ada orang itu gimana tuh Mas? Ya kalau hujan sih nyiprat semua sih Mas. Nyiprat semua. Pasti kotor. Pasti kotor. Depan belakang atas semua kotor sih Mas. Cuman kan kalau hujan kan mungkin dihindari dulu sih Mas. Pakai motor bebek gitu. Scoopy Mas ya. Iya, Scoopy temen. Jadi gitu teman-teman, kalau kalian modifikasi motor dan kayaknya itu mengganggu pengendara motor yang lain, mending kalian spare motor satu lagi teman-teman. Jadi supaya kita sama-sama enak di jalan. Kalaupun kita modifikasi, paling enggak kan kita nggak ganggu yang lain. Gitu ya Mas Din. Iya, betul sekali. Ini yang terakhir nih Mas, pertanyaan yang terakhir ini kan banyak nih video-video yang beredar kalau supermoto pada ngetrail atau willy di jalan terus ugal-ugalan tuh kan itu cuma kesan orang, berarti kan itu oknum ya Mas ya, nggak semuanya seperti itu. Semua seperti itu. Dan untuk pesannya nih Mas bagi teman-teman kita yang memodifikasi motor seperti ini nih, di jalan kayak gimana? Ya pesannya buat pengendara supermoto sih Mas. Ya itu buat saya juga sendiri sih, nasihat buat saya sendiri itu kalau di jalan tuh nggak usah player, nggak usah limit gitu. Tuh, terus kalau seumpama namanya anak muda ya Mas, itu pasti dia show off lah. Iya, show off tetap tuh. Ngetrail gitu ya Mas ya. Iya kan, tapi harus lihat juga sih Mas kondisinya ya Mas ya. Cuma yang safety itu ya cari lapangan yang besar Mas. Buat kita latihan di situ. Latihan itu sama di situ. Kalau di jalan raya sih agak sedikit Gimana sih ya Mas. Kalau misalkan apes itu kan malah bahaya Mas. Jadi itu teman-teman video dari kita dari BKT dari Mas Udin ya tentang supermotonya. Jadi buat kalian yang lagi cari referensi modifikasi motor CRF yang supermoto tuh kayak gini dengan budget tadi sekitar 5 jutaan, kalian udah nggak malu nih kalau pergi ke San Mori atau kumpul sama teman-teman ya Mas ya. Gini itu dulu Mas Udin, terima kasih waktunya. Jadi itu tadi teman-teman video dari kita tentang modifikasi CRF 150L tahun 2018. Jadi buat kalian yang lagi cari inspirasi
atau cari referensi buat memodifikasi motor CRF. Dan budgetnya pun budget mahasiswa, jadi budgetnya lumayan bisa diminimalis. Mungkin itu aja video dari kami, dan sampai jumpa di video berikutnya.